Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Allah masih memperkenankan kita untuk bisa beribadah bersama-sama, meskipun masih di rumah kita masing-masing. Tapi kita terus berdoa dan kita yakin dan percaya suatu saat nanti Tuhan akan mempertemukan kita kembali di rumah Tuhan yang kita kasih, Gereja Baptis Jakarta. Kita akan bersama-sama menyatakan kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, tetapi kesetiaannya tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, tetap dan kekal di dalam hidup kita. Mulia setiamu, ya Allah Bapa. Engkau tetap
nama-Nya yang kudus, hai segenap tertinggi. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rayuan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itulah kerinduan kami Tuhan, untuk senantiasa bersekutu bersama Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah, walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan kembali pertemukan kami di dalam gereja, dan kami boleh saling mengasihi, saling bersekutu, saling menguatkan kembali satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau menaikkan setiap ucapan syukur dan sukacita kami kehadiran pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih yang serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami dan pengharapan di dalam kehidupan kami. Amin. Segalanya baiklah di dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Dialah harapan kita, dialah kekuatan kita. Oleh karena itu kita tidak menjadi khawatir, karena Tuhan selalu beserta kita. Segalanya baiklah.
doa syafaat, kita akan terus berdoa untuk gereja kita yang kita kasihi. Kita akan terus mendukung di dalam doa untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja kita, supaya Tuhan bekerja memulihkan gereja kita. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya Tuhan juga bekerja secara luar biasa mengatasi setiap segala perkara yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau
kami merasa bahwa kejadian yang terjadi membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan izinkan semuanya terjadi? Tetapi kita ingin percaya bahwa saat ini Tuhan sedang meredam. Dia akan menyatakan setiap kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, karena Dia Allah yang sanggup. Segala perkara mungkin tidak kita pahami, tetapi kita ingin percaya bahwa Allah bekerja secara luar biasa, meredam setiap kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi indah bagikan Tuhan. Karena kasih Allah yang senantiasa melingkupi dalam kehidupan kita. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat hari ini boleh kembali beribadah bersama-sama. Sekalipun kita masih beribadah secara online,
namun kita percaya bahwa hati kita dipersatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan membaca bagian firman Tuhan ini yang saya ambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 21 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiga adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak dikatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu. Kalau sampai hari ini kami ada, kami bersyukur untuk setiap pimpinan dan penyertaan Tuhan, untuk kebenaran Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami setiap saat. Demikian halnya kami ketika menghadapi hari-hari ini, kami percaya Engkau juga Allah yang menyertai kami, Allah yang membimbing kami. Sebab itu kami berterima kasih kepada Engkau, Allah yang beserta, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya saat ini Engkau membuka hati kami dan memberikan pengertian buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini mungkin banyak ketika kita masih kecil, kita diingatkan. Ketika kita bercakap-cakap dengan teman kita, ketika kita mungkin berkumpul dengan teman-teman kita, dengan yang teman sebaya, apa sih yang seringkali kita bicarakan? Ketika kita berbicara tentang orang tua, mungkin kita seringkali berkata, kita saling gagah-gagahan. Ayah siapa yang paling kuat? Ayah siapa yang paling hebat? Nah, saudara, atau mungkin bahkan ada, ayahku lebih pintar daripada ayahmu, dan lain sebagainya, saudara. Tapi saudara, mari kita melihat, ya, di sini tidaklah cukup bagi kita berbicara tentang Bapa kita, Bapa yang ada di dalam surga. Dia adalah Bapa yang sanggup melakukan segala sesuatu, lebih daripada Bapa yang ada di dalam dunia. Allah ada seorang pekerja yang keras, pekerja yang sungguh giat. Dikatakan, aku akan bekerja dan siapa yang dapat memberhentikannya? Jawab Yesus kepadanya, Bapakkulah pengusaha dan akulah pekerjanya. Kami tergabung menjadi satu nama dan kami adalah pekerja. Artinya apa, saudara? Allah kita tidak pernah berhenti bekerja. Allah kita terus melakukan setiap perkara-perkara di dalam dunia ini. Sebab itu, saudara, satu hal yang pertama kita katakan, Allah memampukan kita untuk mengalahkan dunia ini. Ia memilih untuk melakukan di dalam kita seperti Ia memilih melakukan di dalam anaknya. Kami adalah lahir baru di dalamnya. Pencipta menjanjikan untuk kita memiliki kekuasaan. Anak Allah sendiri yang merealisasikan semua itu. Sebab itu kita bernyanyi, iman yang memberi kemenangan. Ada iman yang memberikan kemenangan buat kita. Maka dengan demikian kita memiliki satu pernyataan bahwa iman kita adalah kunci kemenangan bagi kita. Seperti Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu kalah oleh iblis, tetapi kalahkanlah iblis. Bagaimana ini semua bisa terjadi kalau kita tidak berserah kepada Dia, kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Dia? Maka saudara, dengan inkarnasi Allah, hal ini menjadi, ketika inkarnasi Allah menjadi manusia, ini berarti kemenangan bagi dunia. Seperti dikatakan dalam bacaan Alkitab kita tadi, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia lahir dari Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kami tahu siapapun lahir dari Allah dan tidak akan hidup di dalam dosa. Kami tahu bahwa yang lahir dari Allah, Allah akan melindunginya. Kami tahu bahwa kami adalah anak-anak Allah. Jadi dengan demikian, saudara, bahwa Allah ada dalam proses pendamaian untuk dunia ini. Dan Dia sanggup untuk mengalahkan dunia ini. Hanya Dia, Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Yang kedua, saudara, yang kedua, Allah mampu untuk memberikan perlindungan. Ini menantang iman kita. Kita harus percaya kepada kesaksian Allah sendiri melalui anaknya yang tunggal yang telah Tuhan kirim bagi kita. Jika kita percaya kepada anaknya, maka kita memiliki suatu jaminan yang pasti, yaitu suatu perlindungan yang abadi untuk selama-lamanya, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal, satu perlindungan abadi yang diberikan Allah kepada kita. Di dunia ini tentunya ada jaminan. Kita tahu setiap orang yang ikut asuransi tentunya memiliki jaminan. Namun untuk siapa itu diberikan? Tentunya bagi ahli warisnya, bukan? Berbeda dengan asuransi atau perlindungan yang diberikan Allah kepada manusia. Itu merupakan milik pribadinya, bukan milik orang lain.
Itu jaminan perlindungan setiap orang yang percaya kepada Dia, maka dia akan diselamatkan. Dia akan ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Haleluya. Jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Meskipun saat-saat ini kita melihat begitu banyak bencana alam, begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah. Bahkan saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona. Namun saudara, kita percaya ya bahwa kita akan mendapatkan perlindungan yang abadi jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh kita yakin dengan iman kita bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, Allah memberikan hidup kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Sekarang kehidupan lebih berkuasa daripada kematian. Ini harus menjadi keyakinan kita jika kita telah percaya kepada Tuhan Yesus. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ini saudara mengandung makna bahwa ini merupakan perlindungan yang memberikan kehidupan bagi umat manusia. Oleh sebab itu yakinlah bahwa jika kita hidup dalam Kristus, maka ada jaminan. Jaminan hidup bukan saja di dunia ini, melainkan di dalam surga kelak. Dan itu menjadi milik kita untuk selama-lamanya, bukan sementara. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kita akan selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita mungkin belum percaya pada Tuhan Yesus, buka hatimu hari ini, serahkan hidupmu, katakan, Tuhan, aku memerlukan Engkau, aku orang berdosa. Sebab itu hadirlah dalam hatiku, tinggal dalam hatiku, dan aku ikut rencanamu. Sebab itu saudara, ini satu jaminan yang luar biasa. Percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara, Allah memampukan, Allah mampu untuk menjawab doa. Dan inilah tentunya yang semua orang inginkan, bahwa setiap permohonan kita dikabulkannya. Dan memang Allah akan mengabulkan doa kita seperti janjinya, jika doa kita sesuai dengan kehendaknya. Jika doa kita sesuai dengan kehendaknya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi saudara, doa yang dijawab adalah doa yang menurut dengan kehendaknya, bukan oleh karena keinginan-keinginan kita. Tapi benarkah itu sesuai dengan kehendaknya, seturut dengan rencananya? Setiap saat Allah pasti mendengar doa kita, dan Ia tidak pernah tertidur. Seorang penjaga malam bisa saja tertidur, namun Allah kita tidak pernah tertidur. Allah kita terus berjaga-jaga atas kita. Dia senantiasa menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Namun demikian saudara, satu hal yang saya ingatkan, ada kunci untuk jawaban doa, yaitu dalam Markus 11 ayat 24 yang mengatakan, anggaplah bahwa apa yang kita minta telah kita terima. Mari dengan iman kita, apapun yang kita doakan, percayalah kita sudah menerimanya, dan kita bersyukur kepada Dia. Ucapan syukur mendatangkan berkat bagi kita.
Allah mampu menyelamatkan saudara dan saya. Allah mampu untuk membuat hidup kita menjadi berarti. Allah mampu untuk menjawab doa kita. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Maka dengan demikian, Ia juga meyakinkan bahwa Ia mampu untuk melakukan semuanya. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan masalah, wabah corona yang saat ini sedang melanda, namun kita bersyukur karena penyertaan Tuhan akan melindungi kita semua. Allah sanggup untuk memproteksi kita 100%, karena kita adalah anak-anak Allah. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Atau kita saat ini hanya sekedarnya saja? Namun percayalah saudara, dengan keseriusan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan serius pada saudara. Maka Tuhan lebih lagi mengasihi saudara. Kasihnya tidak pernah lemah. Kasihnya tetap untuk selama-lamanya. Allah kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di luar pikiran manusia. Sebab itu, serahkan hidup kepadanya, maka kita akan diselamatkan. Maka Tuhan yang ambil alih seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami bersyukur kalau firman Tuhan mengingatkan kami. Kami punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara, sanggup menjawab doa kami, sanggup untuk memberikan perlindungan buat kami, sanggup untuk terus menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan ini. Biar Tuhan yang terus menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu, umat Gereja Baptis Efrata. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, kiranya Tuhan terus menyertai apapun yang menjadi aktivitas kami. Sekalipun saat ini kami saling berjauhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang terus mempersatukan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Yesus Allahku besar
Pagi ini mari kita akan menutup ibadah kita pagi ini, dan kita akan berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai setiap kehidupan kami, melindungi kami, dan terus memimpin hidup kami hari lepas hari. Kami serahkan minggu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas kami percaya berkat Tuhan yang mengalir atas hidup kami. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai secara Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya.